kesempatan ini siang menjelang sore dapat menjalankan aktivitas sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, yaitu pertemuan kelompok yang dijadwalkan 1 bulan sekali. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini nanti ada manfaatnya. Yang kedua, salawat wasallam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan sahabat Nabi Muhammad. Sebagai mukadimah saya akan sampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaqulanna ahadukum bisimalihi wa yasrabanna biha. Wa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yasrabu biha. Yang artinya la yaqulanna ahadukum bisimalihi. Janganlah di antara kamu makan dengan tangan kiri. Simal itu tangan kiri ya. Wa yasrabanna biha, minum pun juga. Jadi mengapa saya sampaikan ini? Karena berkaitan dengan ibu-ibu adalah guru bagi anak-anaknya di rumah, di keluarga. Sejak mungkin dalam kandungannya, dalam hamil, sering baca surat Yusuf, surat Maryam, agar anaknya nanti soleh. Setelah itu lahir kan, secara otomatis ibu sebagai guru yang pertama, karena pasti anak-anak itu akan contoh gayanya itu, gaya bicara, gaya logatnya gitu, apalagi perempuan jelas akan nyontoh ibunya. Apa yang diajarkan oleh ibunya, guru yang pertama di keluarga adalah ibu. Maka anak akan selalu nyontoh gitu. Karena perbuatan itu enak dicontoh daripada perkataan. Pernah tidak disampaikan mungkin ya waktu pendidikan dan pengasuhan anak di P2K2 itu, perbuatan itu enak dicontoh oleh anak-anak daripada perkataan. Jadi intinya ajarkan kepada anak untuk makan dan minum dengan tangan kanan, ya kan? Dengan tangan kanan. Misal sudah terbiasa dengan tangan kiri, ya diusahakan diingatkan jangan pakai tangan kiri. Minum juga. Nah, nih malah gini loh. Ya kebiasaan itu kadang lupa. Saya pun seperti itu. Tetapi kalau sudah terbiasa makan dan minum dengan tangan kanan, secara otomatis kalau minum pakai tangan kiri itu tidak bisa. Benar. Makan juga. Misal ya, saya contohkan. Misal saya seperti ini ya, atau saya pertama, saya ambil kue gitu. Terus saya makan pakai tangan kiri, gitu kan? Kayaknya kan nggak etis gitu. Pantas kan? Tetapi kalau sudah terbiasa pasti pantas, weh. Kalau kebiasaannya dia makan pakai tangan kiri, minum juga. Tapi kalau walaupun dia tidak makan dan minum pakai tangan kiri, terkecuali bekerja ya kan? Terkecuali tangannya yang kanan ini butuh. Karena begini, dalam aturan Islam, misal tangan kita ini kotor, kita minum, ya kan? Ini kotor ya kan? koordinasi Kita jamin bantu dengan pakai tangan kanan. apa lah Iya. Kalau misalnya ini waktu piring makan, kalau makan mulu kan otomatis kotor toh. Seperti itu.
Jadi intinya ibunya ngasih contoh kepada anak-anaknya dan memperingatkan misalnya suami, ya kan? Suami kebiasaannya kalau makan dan minum pakai tangan kiri ya diingatkan. Pun juga dengan kawan-kawan kita satu perjuangan misalnya satu KPM ini, misalnya disuguh makanan cukup mobil ini kalau tangan kiwo kan, ya paling enggak diingatkan seperti itu. Tetapi cara mengingatkannya jangan mau apa ya, dipermalukan. Tanggal 10-an ya. Jangan dipermalukan di depan umum. Mengapa kok Rasulullah SAW itu melarang makan dan minum dengan tangan kiri? Karena asbabul furq dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW itu pernah ditemui setan, dan setan itu ngaku kalau dia itu makan dan minum pakai tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu biha. Mengapa kok dilarang makan dan minum dengan tangan kiri? Fa inna syaitana, karena setan itu makan dan minum seperti itu. Maka ini sedikit ini ya intinya untuk oleh-oleh aja di rumah, dan kita saling nasihat, saling mengingatkan seperti itu. Berarti apa sendiri sekali? Itu ya bagaimana ya. Yang penting ini satu aja diamalkan. Catatan, jadi misalnya tadi siapa yang pakai tangan. Saya juga nggak mau mengingatkan secara langsung, tetapi nanti kalau bisa di luar forum, jangan dipermalukan. Kalau dipermalukan kadang-kadang namanya manusia ya kan, ada egonya, ada gengsinya. Kadang-kadang dia marah. Oke, itu peserta program Gelombang Harapan, insya Allah berbahagia. Terkait dengan bisnis proses PKH, yang pertama yang akan saya sampaikan tentang penyaluran ya. Penyaluran insya Allah nanti di tahap 4. Ini belum ada informasi ya, tapi biasanya di bulan November, di pertengahan atau di awal. Nah, nanti kalau sudah turun dari BAM, insya Allah nanti saya sampaikan di ketua, dan ketua melanjutkan ke anggotanya. Yang kedua, ini agar ibu-ibu tidak salah persepsi ya. Kemarin di awal bulan Oktober kan ada yang namanya survei ya, survei Verval namanya. Verval itu adalah verifikasi dan validasi keluarga tidak mampu. Nah, sasarannya adalah masyarakat desa yang memang dia belum mendapatkan bantuan. Istilahnya BPJS dia tidak dapat, EKH tidak dapat, Tanggal piro ya? BPNT juga tidak Tanggal dapat. 1. Mungkin kalau lansia yang kemarin dipandang oleh perangkat desa itu dapat BLTDD yang 900.000 itu pun mungkin yang dipandang lansia ataupun yang disabilitas mungkin diutamakan itu, karena BLTDD itu kuotanya terbatas, jadi tidak semua dapat walaupun dia memang belum peserta bantuan. Nah, survei kemarin itu memang kita dioplos, dioplos itu ya, kok dioplos apa sih yang nanti misalnya aku yang proposal aku di daerah yang sekarang saya depan dioplos terus diputar diputar ya dioplos ya. Nah, jadi saya nggak ditempatkan di Purwosari, tapi saya ditempatkan di Sukaraja Depan dan Krisnomulyo. Kebetulan kemarin yang
survei di sini Mbak Lina ya? Apa siapa? Nggak tahu. Pak Erik Setiawan kalau tahu ya. Laura Tiura aku pengen anak orangnya gini aku ada. Ya enggak, tapi anak itu yang belum, boleh mau yang disurvei itu memang yang belum kayak tersebut Mbak bantuan. Kalau dia PKH mungkin Gimana Mbak Winnie, PKH yang tidak aktif Dina, mungkin ya, itu ya, Mbak Winnie. bisa jadi untuk Winnie. survei. Terus yang selanjutnya ini juga ada yang namanya kemarin itu survei permakanan ya, agar ibu-ibu tidak salah ya, salah persepsi, ngopo kok disurvei, ngopo kok aku ora. Nah, bantuan permakanan ini diperuntukkan bagi peserta PKH yang lansia tunggal. Lansia tunggal itu lansia yang memang dia hidup sendiri, kakaknya sendiri gitu ya. Saya lihat misalnya double ya, kakaknya masih double, tapi memang yang perempuan sudah meninggal, atau yang sebaliknya yang suaminya sudah meninggal juga, walaupun dia belum ganti kakak. Itu namanya lansia tunggal, dan terdetek di Dukcapil memang dia lansia tunggal walaupun kakaknya belum perbaikan, tapi itu memang sudah dilaporkan oleh desa bahwa lansia tersebut sudah meninggal, maka dia terdetek lansia tunggal. Kalau di Purwosari sebenarnya ada 4, kemarin yang dusun 41, dusun 2 itu 1, dusun 1 2. Tetapi yang 2 meninggal dunia, dan yang dusun 4 saya nggak tahu, Mbak Lia itu yang survei kemarin. Kebetulan Pak Bambang ya. Nah, survei permakanan ini agar ibu-ibu juga menjadi corong PKH gitu ya, bagi yang tanya apa-apa gitu. Jadi survei permakanan itu diperuntukkan lansia yang 80 tahun ke atas. Kalau 80 tahun ke bawah itu belum dapat permakanan, karena memang kalau lansia di bawah 80 mungkin masih bisa kerja gitu ya, rakyat tanggung anak-anak mopo kan, rakyat tanggung minum ayam. Tapi kebanyakan yang 80 tahun ke atas itu dia sudah sakit-sakitan dan kadang hidup sendiri gitu ya. Karena Kementerian Sosial ini adalah jiwa sosialnya tinggi gitu ya. Jadi lansia tunggal yang hidup sendiri itu biasanya apa ya, memang dia diurusin anaknya ya di sekitar, tapi ikut anaknya juga nggak mau, suruh ikut ke rumah anaknya nggak mau ya kan, dia sudah sakit-sakitan juga ya. Memang anak dan cucunya itu ngirim makanan ya sehari 3 kali, tetapi di malam hari dia tidur sendiri gitu. Nah, dikhawatirkan karena dia tidur sendiri dan sakit kadang nggak dirasakan tebus gitu, gaweannya memang bertumbuh kan. Nah, nggak taunya besok dikirim makanan sekitar jam 7:30 misalnya ya, putune ngeterima makanan, lu baik kok tak buka orang gelem melek. Nah, ternyata dia sudah meninggal dunia tanpa diketahui gitu. Karena sering banyak kejadian seperti itu lansia tunggal itu, karena dia hidup sendiri, dia diurusi anak nggak gelem gitu. Melo anak ya ora gelem. Arep misalnya anaknya arep melo wong tuane bojone ora gelem kan susah kan. Ya seperti saya sendiri juga seperti itu ya. Intinya orang tua saya sendiri, dia hidup sendiri gitu. Saya suruh, sebenarnya saya mau rehab rumah orang tua saya itu, tapi istri saya kan nggak mau gitu. Nah, itu susahnya namanya berpasangan kan. Nah, yang penting cedek ya kan, kalau ada apa-apa kita tahu. Itu ya sudah permakanan. Nah,
survei permakanan ini kalau misalnya ya di Purwasari cuma dua mungkin ya, di dusun 1 sama dusun 4. Kalau Mbak Lia valid makanya nggak tahu. Terus di Tulung Bala itu ada kemarin sebenarnya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Tetapi yang masih hidup itu ada 2 orang yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal. Di dusun 1 meninggal, dusun 2 ada, dusun 3 tidak ditemukan, dan ada lagi dusun 4 berarti 2 dan 1 berarti cuma 3. 2 desa ini yang saya survei kemarin yang valid itu berapa ya? 4 orang, berarti 4 orang. Nah, 4 orang ya, ditambah dengan desa-desa yang lain, kan ada 13 desa nih, ternyata ada 50 orang. Nah, 50 orang ini nanti ada pengelolaannya di kecamatan atau di mana, dan mungkin bantuannya langsung disalurkan ke pengelola. Nah, setelah bantuan itu diterima oleh pengelola, maka dimasak gitu, misalnya beras, ya kan, atau sayur mayur, ya kan, sama minumannya mungkin susu atau apa, atau telur atau daging dan lain-lain. Nah, nanti dimasak dan dikirimkan ke lansia tunggal tersebut, seperti itu. Ini gambaran ya, tapi nanti kenyataannya saya belum tahu persis. Tapi saya kemarin memang ikut Zoom meeting terkait dengan permakanan ini, gambarannya seperti itu gambarannya ya. Terus yang selanjutnya ini sebenarnya ada survei lagi. Ini kita ini apa ya, Gorkon survei, survei yang namanya apa ya, dia itu ada sebagian peserta PKH, anaknya yang terdetek yatim piatu, atau anak terlantar. Nah, kebetulan saya tidak di Purwosari, saya tetap di Tulung Bala dan di Trisnomulyo. Tulung Bala cuma berapa orang, terus Trisnomulyo cuma 2 orang. Semuanya jumlahnya yang saya survei nanti itu ada 14. Ini memang terdetek yatim piatu. Tetapi ternyata kemarin waktu saya coba survei itu orang tuanya ada. Jadi apa ya, intinya surveinya itu kan ada Zoom meetingnya juga, aturan-aturannya seperti apa kita harus seleksi, jadi kita survei, namanya verbal itu verifikasi dan validasi bagi apa, yatim piatu, terdetek yatim piatu atau anak terlantar, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?